Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jadi teman-teman, di video kali ini kita masih tetap akan membahas tentang fenomena viral yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Dah hampir 2 pekan ya teman-teman, yaitu fenomena tentang hubungan asmara antara Papa Gedang dengan Bunda Fauzana. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan sharing santai lagi kepada teman-teman tentang uniknya hubungan ini. Ya, unik. Kenapa saya bilang unik? Kalau nggak unik, nggak mungkin sampai viral teman-teman. Ya, nggak mungkin sampai viral, sampai heboh kemana-mana beritanya, video-videonya gitu kan. Jadi teman-teman, ada beberapa alasan di sini. Pernah ditanyakan sama Bunda Fauzana ya, apa sih alasannya kok bisa dia mau atau dia suka dengan Mas Yun atau Papa Gedang. Nah, di situ di video dibahas oleh Fauzana alasan-alasannya kenapa dia bisa suka dengan Mas Yun atau Papa Gedang. Nah, sebelum kita bahas itu, saya ingin menyapa dulu sobat-sobat Sobat Ngarit dimanapun berada. Salam Ngarit ya. Dan juga kepada fans-fansnya Bunda Fauzana dan Papa Gedang, ayo kita pantau terus sampai di mana sebenarnya hubungan mereka. Kita doakan semoga mereka berdua berjodoh ya, semoga mereka berdua bahagia. Nah teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan kenapa kok bisa Fauzana suka sama Mas Yun, saya ingin bercerita dulu teman-teman. Teman-teman pernah nggak punya pengalaman ya? Ini saya cerita pengalaman saya dulu. Saya dulu punya pengalaman ya ketika saya bertemu dengan seseorang ya, ini seorang wanita ya, kita bahas wanita karena saya pria kan. Jadi orangnya ini, wanitanya ini dia penampilannya atau wajahnya itu biasa-biasa saja. Ya, jauh dari kata cantik apa, biasa-biasa saja. Namun heran ini teman-teman, ketika saya berkomunikasi dengannya, berbicara dengannya gitu, itu kok terasa nyaman gitu kan. Terus satu lagi ketika berbicara atau memandang wajah itu kok nggak ngebosenin gitu ya. Kok kita jadi kayak nyaman, kayak ya suka aja nengoknya gitu, suka ketika berkomunikasi dengannya. Padahal kalau kita lihat dari penampilan apa itu, ya orangnya biasa aja, nggak cantik teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga mempunyai pengalaman yang sama dengan saya, baik itu yang wanita, mungkin ketemu misalnya seorang pria biasa-biasa aja, tapi kok enak gitu ngobrol sama dia, nyaman kita gitu kan. Mungkin nanti bisa teman-teman tulis ya di kolom komentar kalau misalnya teman-teman mempunyai pengalaman yang sama dengan saya. Nah ini teman-teman, ada yang namanya itu inner beauty. Inner beauty itu adalah kecantikan atau aura positif dari seseorang yang bisa membuat orang lain itu tertarik dengannya gitu, merasa nyaman, merasa senang begitu berada di dekatnya. Ini adalah vibrasi yang positif sebenarnya teman-teman ya, vibrasi atau energi yang diciptakan olehnya yaitu positif. Maka ketika kita berhadapan dengan seseorang yang mempunyai energi positif, yakinlah teman-teman, kita akan senang ketika berada di dekatnya. Kita akan nyaman ketika berkomunikasi atau ngobrol dengannya. Walaupun secara tampilan dia biasa-biasa saja, tapi energinya inilah yang membuat kita senang, nyaman, merasa suka dengannya gitu. Nah, ketika teman-teman mempunyai energi yang negatif, nah ini bisa misalnya kita mempunyai energi yang positif, sedangkan lawan kita ini, lawan bicara kita mempunyai energi yang negatif. Maka percayalah, ini nggak akan ketemu. Justru yang mempunyai energi positif, negatif ini akan kurang suka biasanya dia, ya kurang suka, biasanya suka membuli, mengata-ngatai gitu kan. Ini energinya negatif. Tapi ketika kita bertemu dengan orang yang sama-sama mempunyai energi negatif, maka pasti dan percayalah, ini pasti nyambung. Ya, kita akan saling melengkapi, kita akan saling menghargai. Nah, ini level energi teman-teman. Nah, begitu kita ketemu dengan orang yang energi positifnya di atas kita, otomatis kita merasa dilindungi, merasa dimotivasi, diinspirasi oleh orang tersebut. Nah, ini level-level energi. Nah, kembali lagi kepada teman-teman yang
saya lihat ya masih banyak ini komentar-komentar netizen nih di kolom-kolom komentar, saya lihat kan masih banyak juga yang menghujat, yang mengatakan ini settingan, yang mengatakan bla bla bla, yang negatif-negatif. Nah, saya yakin bagi teman-teman yang komentar negatif, saya yakin pasti hidupmu itu kurang bahagia. Kenapa? Pikiranmu itu negatif aja. Menilai seseorang itu dari kacamata yang negatif gitu. Nah, jangan ya teman ya, jangan. Coba dikurang-kurangi berpikir negatif. Mari sekarang kita rubah, berpikiranlah positif agar energi kita pun bisa positif. Ketika energi kita positif, berprasangka kita baik, maka otomatis kita akan bahagia teman-teman. Kita bersyukur dengan apa yang sudah ada, kita bersyukur dan menikmati kehidupan kita. Nah, ketika kita sudah bahagia, otomatis orang yang berada di dekat kita pun pasti ikut merasakan bahagia. Nah, kembali kepada tema kita pada hari ini, teman-teman. Apa sih alasannya Fauzana kok bisa menyukai seseorang seperti Mas Yun? Ya, ini dalam tanda kutip yang positif ya. Kenapa? Mas Yun ini punya kelebihan, teman-teman. Kelebihannya walaupun dia sosok anak muda, tapi dia beda dengan anak muda yang lainnya, yaitu sosok pekerja keras. Ya, dimana pada masa sekarang ini anak-anak muda berlomba-lomba ingin kerja kantoran, bikin usaha ini, tapi dia dengan bangga dengan profesinya sebagai tukang ngarit gitu kan, bangga dia, apa adanya. Nah, ini alasan Fauzana teman-teman, seperti yang di video intro tadi. Alasannya yang pertama itu adalah Mas Yun ini adalah sosok orang yang apa adanya. Ya, apa adanya. Dia tidak menjadi orang lain, dia menjadi sosok dirinya sendiri. Nah, ketika ditanya pekerjaannya apa, Mas? Oh, saya ngarit, Kak, katanya kan di video sebelumnya itu kan. Ini justru yang seperti ini nih teman-teman langka sekarang. Ya, ini yang bisa menarik sebenarnya seseorang itu tampil apa adanya. Yang selanjutnya apa? Sosok Mas Yun ini adalah sosok seorang pemuda yang baik hati di matanya Fauzana. Nah, ada beberapa alasan teman-teman kenapa kok seseorang khususnya wanita menyukai laki-laki yang baik hati. Ya, ada beberapa alasan, baik itu alasan psikologis maupun alasan emosional. Yang pertama, sosok pria yang baik hati itu adalah secara tidak langsung bisa memberikan rasa aman, teman-teman. Ya, pria yang baik hati itu cenderung memperlakukan orang lain itu dengan hormat, dengan respect gitu kan. Yang membuat apa wanita ketika bertemu dengan orang yang baik hati ini, dia merasa dihargai, ya, merasa dihargai dalam hubungan mereka. Nah, alasan selanjutnya orang yang baik hati ini kenapa kok disukai? Yaitu dia mempunyai empati, ya, empati dari seorang pria karena dia merasa empatinya ini merasa lebih peka, ya, lebih peka terhadap perasaan orang lain, lebih memikirkan orang lain gitu kan, dan biasanya ini untuk lebih memahami dan mendukung ketika menjalin hubungan dengan pasangannya. Nah, ini yang selanjutnya orang yang baik hati atau seorang pria yang baik hati itu biasanya mempunyai kestabilan emosi, ya. Dia tidak tidak labil, jadi emosinya lebih stabil, tidak gampang marah-marah, tidak gampang baper, tidak gampang emosian gitu kan. Biasanya pria yang baik ini emosinya lebih stabil. Nah, dia bisa menempatkan sesuatu di tempatnya. Ini kelebihan dari sosok pria yang baik. Nah, ini penting teman-teman, khususnya bagi teman-teman sobat ngarit dan fansnya Fauzana. Ini jadikan pembelajaran ini teman-teman, ya. Jadikan pembelajaran, kita ambil inspirasi dari kisah mereka berdua ini. Jadi ini penting, seseorang yang baik hati ini penting, ya. Kalau tidak, nggak mungkin kan Fauzana mau sama Mas Yun kan. Nah, ini penting teman-teman. Selanjutnya apa? Seseorang pria yang baik, pastilah dia mempunyai komunikasi yang baik juga teman-teman. Ya, jadi pria yang baik hati biasanya dia lebih terbuka, ya, lebih komunikatif. Yang ini bisa membantu ketika nanti
ada masalah di dalam, ketika ada masalah ya terjadi di dalam hubungan. Nah, ini adalah alasan-alasan yang penting teman-teman ketahui, bahwa kenapa sosok pria yang baik hati ini disukai oleh wanita, siapapun itu wanitanya, dari profesi apapun, dari status sosial apapun, ya. Jadi teman-teman, kebaikan hati dari seseorang pria itu mencerminkan bahwa kualitas positif yang ada pada dirinya itu membuat wanita merasa nyaman, ya. Wanita merasa nyaman, merasa dihargai, dicintai, dan disayangi dalam menjalin suatu hubungan. Selain itu juga, ini yang penting teman-teman, Mas Yun ini adalah sosok anak muda yang penyayang, ya. Penyayang dan perhatian kepada orang tuanya. Nah, ini langka teman-teman. Kita lihat di zaman sekarang ini kadang anak-anak seusianya itu sibuk dengan aktivitasnya sendiri, sibuk dengan kegiatan-kegiatannya yang di luar, sampai mereka lupa ada orang tua di rumah yang harus mereka perhatikan. Ini juga penting ini teman-teman. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah Mas Yun ini sosok pemuda yang taat beragama. Ya, itu udah dibuktikan ketika kemarin live itu kan, ketika suara azan dia langsung sholat. Ditinggalkannya segala aktivitasnya dan dia bilang saya mau sholat dulu. Nah, ini adalah ciri-ciri seorang pemimpin teman-teman. Ya, secara naluri yang namanya wanita pasti mencari sosok pemimpin di dalam suatu hubungan, khususnya hubungan yang serius yaitu hubungan rumah tangga. Ya, bagaimana seorang pria ini mau jadi pemimpin kalau dia dengan agamanya sendiri lalai, dengan agamanya sendiri dia tidak taat. Nah, teman-teman, ini jadikan pembelajaran ya. Banyak sekali motivasi dan inspirasi yang kita dapatkan dari hubungan mereka berdua ini. Kita doakan Fauzana, Mas Yun, semoga sehat dan kalau bisa berjodoh ya. Kalau bisa berjodoh, karena ada 3 yang kita tidak tahu di dalam kehidupan ini. Yang pertama rezeki, yang kedua maut, yang ketiga jodoh. Ini kita tidak ada yang tahu. Semua ada di tangan Tuhan. Semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, doakan yang terbaik untuk mereka berdua. Semoga bermanfaat video saya kali ini. Kita sambung nanti ke video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.